Hai Sobat PMI di seluruh Indonesia, khususnya di Jakarta Selatan. Kembali lagi bersama saya Ivan dalam video podcast It's Time. Pada hari ini kita kedatangan seseorang yang bisa dikatakan semangatnya nggak pernah padam kayaknya dari dulu, ya kan? Terus orangnya juga seru kalau diajak ngobrol, konsisten juga. Siapa lagi kalau bukan Kak Zamzamil, atau biasanya kita selalu kenal namanya Kak Jamil. Nah ini baru tahu semua kan namanya ternyata Kak Zamzamil. Kita tahunya sejauh ini Jamil doang. Beliau juga kebetulan di PMI Kota Jakarta Selatan sebagai staf seksi relawan dan palang merah remaja di PMI Kota Jakarta Selatan ya. Kak Jamil atau Kak Zamzamil nih saya manggilnya enaknya nih. Oke, Kak Zamil boleh, Kak Jamil boleh, atau Jamil aja boleh. Biar lebih akrab kita. Oke, biar akrab ya Kak ya. Iya. Nih baru tahu saya Kak ternyata Zamzamil. Jadi gimana tuh Kak prosesnya dari nama lahir Zamzamil jadi Jamil tuh? Wow. Silakan Kak. Oh, ini dibuka masker Iya, ya? silakan Kak. Siap. Oke, baik. Ini sebenarnya sejarah Jamil ya. Bicara masalah sejarah kayaknya sudah terlalu tua kayaknya. Wah. Disingkat aja Kak biar nggak ketahuan umurnya Kak. Tapi yang jelas Jamil itu nama dari orang tua lah yang jelas ya. Nama kesayangan cerita gitu. Oh, nama kesayangan. Nama kesayangan dari orang tua gitu. Dan nama sampai saat ini belum berubah, masih Jamil ya. Siap. Iya. Jadi sejarahnya sih singkat banget. Jadi karena keinginan punya anak yang ganteng gitu kan. Terus kebetulan waktu itu dulu ayah habis dari pulang haji. Waktu itu ibu mau melahirkan, katanya sih dia bilang susah untuk mau melahirkan. Akhirnya diberikanlah minum air Zam-Zam. Waktu itu dibawa sama bokap tuh. Ceritanya kalau bahas sekarang itu bokap ya. Yeah. Kalau bahasa dulu itu bapak. Iya. Gitu kan. Akhirnya dibilang tuh minum air Zam-Zam kan. Tidak lama setelah itu berjual lah. Akhirnya jadilah Zamzamil. Jadi kisahnya sedikit, sejarahnya singkatnya seperti itu kayak Pak. Oke. Iya. Terus bergeser jadi Jamilnya itu gimana Kak? Jadi sebetulnya sih Jamil itu dari keluarganya itu sebetulnya nggak ada yang nyangkut sebetulnya, nggak ada yang nyambung. Yang lain-lain dari yang keluarga saya itu sebetulnya keluarga ada 11 kayak Pak. Keluarga besar tuh berarti. Besar ada 11. Jadi namanya beda-beda. Jadi namanya Sunda semua karena saya peranakan Sunda ya, sama Betawi. Cuman saya yang beda satu orang. Jadi Jamil doang. Harusnya kan kalau nama Sunda tuh Agus, Encep gitu kan. Atau yang lain, tapi enggak, Jamil itu namanya nama kesayangan yang memang pingin banget gitu kan. Dan kebetulan kelihatannya anaknya bayinya cakep kayak gitu. Siap. Berarti saya juga baru tahu ternyata Kak Jamil itu ada Sunda, ada Betawinya. Iya, Oke. Berarti bergesernya karena mungkin orang Jakarta kan biasanya ngambil simpelnya dia Jamil aja dah gitu. Kayaknya sih seperti itu kayak. Oke. Lumayan seru kayak ceritanya. Ini balik lagi nih Kak, kita kan di sini makanya mengundang Kakak. Ada beberapa pertanyaan juga dari followers kita dari PMI Kota Jakarta Selatan, PMR, fasilitator, dan relawan. Ini kan ujung tombak kita ya Kak ya, hitungannya yang turun langsung untuk ketemu masyarakat. Boleh dibuka Kak datanya untuk PMR sendiri itu khususnya di Jakarta Selatan sudah ada berapa sekolah Kak? Oke, baik. Jadi sebetulnya malu juga nih ngebuka-buka ini. Waduh. Sebetulnya sih banyak teman-teman di sini. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi harus bicara masalah ngebuka. Saya sedikit aja kali ya. Iya, siap Kak. Buka sedikit lah. Nah tadi pertanyaan dari Kak Ivan. Ya alhamdulillah saya memang betul diamanahkan untuk menjadi saksi PMR relawan di sini dalam khusus pembinaan PMR. Fasilitator, guru pembina dan relawan di Jakarta Selatan. Nah terkait dengan PMR dengan di Jakarta Selatan tadi, dari data yang ada di Jakarta Selatan, sekolah yang ada tingkat SD, SMP dan SMA dari 2.300 sekian di Jakarta Selatan, kita paling tidak hanya sekitar 25-30%-nya aja. Dari 100% nggak? Iya, yang ada PMR-nya ya. Oke. Nah, jadi data kita saat ini untuk PMR SD atau mula itu baru ada 36 sekolah dari 300 sekian. Itu SD. Itu dari Jakarta Selatan 1 dan Jakarta Selatan 2. Betul. Baru 36 sekolah. Ya, baru. Jadi target kita masih jauh lah untuk mencapai ke 100%.
Lalu dari SMP-nya atau tingkat madya yang data saat ini untuk yang ekskul aktif di PMR ada 279 sekolah. Oke. Ya, dan SMA-nya ada 117 Malah lebih sedikit SMA-nya ya? Iya. Jadi lebih kebanyakan SMP. Itu Oke. tergabung daripada Sudin 1, Sudin 2 dan Kementerian Agama atau Kemenak. Nah, Kemenak itu ada dari MIN itu baru 2 sekolah yang gabung. MTS-nya baru ada 6 MTS. MA-nya baru ada 5. Jadi itu untuk data yang di Jakarta Selatan terkait dengan PMR. Nah, untuk data jumlah keseluruhan terakhir kemarin di 2019 kita mengadakan untuk Jumbarat tingkat provinsi database kita, dan kita setiap tahun mengadakan pelantikan PMR. Dari data keseluruhan itu ada 5.679 anggota PMR aktif ya, aktif. Karena regulasinya kan setiap tahun pasti ada pergantian. Dan di tahun ini di 2020 ini menjadi suatu prihatin kita, Kak Ivan, karena dengan adanya pandemi 19 ini yang menyebabkan adanya kegiatan PMR itu terbatasi. Ya, bahkan ada beberapa sekolah yang tidak melaksanakan ekskul. Gitu kan, ini kebijakan daripada Dinas Pendidikan dan Sudin Pendidikan. Seperti itu. Jadi harapannya di masa pandemi saat ini tetap kita akan melakukan pembinaan, pengrekrutan gitu kan untuk generasi muda yang akan datang melalui pembinaan PMR, dengan harapan kita pembentukan karakter dari tingkat SD, SMP dan SMA itu kita tetap bisa melakukan, Kak Ivan. Oke. Jadi seperti itu. Yang saya tahu PMR itu kan dibagi 3 ya, kayak ada mula, ada madya, ada wira. Betul. Nah, yang menarik nih mula menurut saya, karena kita sama-sama tahu kayak di SD kan ada juga yang kita taunya itu dokter kecil. Betul. Ya. Nah, apa sih yang ngebedain dokter kecil sama PMR mula gitu kan? Oke, jadi gini, dokter kecil itu sebetulnya di setiap sekolah memang harus ada. Nah, tapi dia adanya di pembinanya ada di Sudin Kesehatan. Itu di Sudin Kesehatan membentuklah dokter kecil, namanya itu ada di tingkat SD. Nah, di PMI namanya PMR mula. Gitu. Nah, itu juga kita sudah lakukan pembinaan PMR mula di SD atau di PMR di PMR mula gitu kan. Jadi ada 2 ini, Kak Ivan, ada 2 nih. Yang satu dokter kecil itu pembinanya oleh Sudin Kesehatan, ya, dalam hal ini mereka melibatkan dari puskesmas, kelurahan dan kecamatan. Nah, untuk PMR mulanya PMI Jakarta Selatan terutama nih yang melaksanakan pembinaan. Nah, pada ujungnya antara dokter kecil dan PMR ini biasanya kita jalan bareng nih. Jalan bareng gitu. Dan rata-rata biasanya yang menjadi anggota PMR jadi dia adalah dokter kecil juga, gitu. Dan ini memang yang harus kita sosialisasikan terus-menerus terkait dengan adanya PMR di sekolah SD atau PMR mula, supaya bagaimana dengan dokter kecil kita bisa bersinergi, bisa berjalan bareng. Jadi seperti itu tuh ceritanya, Kak Ivan. Jadi ya gitulah. Berarti tetap ada pembedanya ya, antara dokter kecil sama PMR mula. Betul. Untuk materi yang diajarkan, karena setahu saya kalau dokter kecil itu kan lebih fokus ke dia perawatan lingkungan. Betul. Terus juga dia tetap di UKS, walaupun kita juga sebenarnya untuk teman-teman PMR pun juga pasti biasa di UKS juga gitu. Ya, betul. Nah, pembedanya selain yang di bawah naungan ya, itu materinya apakah sama, Kak, atau gimana? Kalau yang sejauh ini saya amati dari sekolah yang sudah membentuk dokter kecil dengan kita PMR, kita mempunyai materi yang beda dengan dokter kecil. Jadi kita punya kurikulum, yang kurikulum itu dikeluarkan oleh markas pusat PMI, dan itu se-Indonesia sama kurikulum itu. Di kurikulum itu ada 7 materi pokok PMR mula. Yang pertama tentang mengenal mereka tentang kepalangmerahan, ya kan, sejarah terjadinya Palang Merah Internasional, Palang Merah Indonesia di Indonesia seperti apa. Lalu ada namanya materi tentang pertolongan pertama, mereka bagaimana untuk bisa melakukan tindakan seperti ada orang yang mimisan atau yang pingsan gitu kan, atau bahkan kita sudah ajarkan untuk merawat luka kecil. Nah, itu untuk PMR, itu di materi tentang pertolongan pertama. Lalu ada materi yang ketiga tentang sanitasi kesehatan.
Nah, sanitasi kesehatan itu masuk di dalam 7 materi pokok. Sub-pokok bahasanya banyak Kak Ivan. Jadi tentang kesehatan diri, terkait membersihkan kuku, mandi setiap hari, gitu kan, memakai baju itu ada, ya, itu kebersihan diri dan lingkungan. Nah, lalu yang keempat tentang kita kenalkan tentang donor darah, manfaat donor darah itu seperti apa, gitu kan. Lalu ada materi tentang ayo siaga bencana. Jadi kita kenalkan tuh dari sedini mungkin bicara masalah ayo siaga bencana biar supaya mereka tuh tahu. Nah, tujuan untuk mendirikan kita PMR di sekolah, bagaimana kita melakukan peer leadership, menjadikan contoh untuk teman-temannya, dia bisa tampil ke depan. Jadi kita peer leadership tuh. Berarti lebih fokus ke leadershipnya kayak. Untuk untuk seksi relawan dan PMR. Di bawah naungan dari divisi seksi kakak itu ada organisasi apa aja sih Kak? Selain PMR ya, karena namanya udah pasti jelas banget tuh ada di seksi kakak. Ya, jadi di PMI ini khususnya memang di bidang seksi PMR dan relawan, kita ada kepala seksi dan ada staf, dan kebetulan saya di situ stafnya Kak Ivan. Nah, di PMR relawan ini membidangi atau membawahi tadi ada KSR perguruan tinggi, ada KSR markas, ada PMR, ada relawan yang namanya Sibat, ada fasilitator, ada guru pembina, ada 6. Oke, ada 6 bidang berarti yang dipegang sama kakak ya? Ada 6 tuh. Jadi bagaimana agak pusing tuh, ya kan? Nah, dari 6 ini kita bagaimana mengupayakan untuk melakukan pembinaan terhadap mereka, baik dari segi pendidikan dan penugasan atau memfasilitasi lah, ya kan? Nah, itu jadi yang kita lakukan. Dan di Jakarta Selatan, seprovinsi DKI di Jakarta Selatan yang terbanyak yang perguruan tinggi yang ada KSR-nya kayak itu. Oh, oke. Ada 8 perguruan tinggi yang sudah ada KSR-nya. Oke, 8. Nah, yang satu Unindra, Universitas Indraprasta. Kayaknya ada di sini ternyata. Soalnya kan. Oke, siap. Lalu yang kedua nih depan saya nih Kak Ipan nih ada Polimedia. Itu KSR-nya ada. Politeknik Negeri Media Kreatif. Nah, lalu yang ketiga ada namanya Universitas Sahid. Oh, Sahid yang di Kuning apa? Yang mau ke Pancoran. Soeharjo. Universitas Sahid. Nah, yang keempat ada namanya Atmajaya. Yang kelima ada UIN Syarif Hidayatullah. Oh, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Yang keenam ada Ahmad Dahlan. Oh ya, Setiade. Yang ketujuh ada namanya Resusila. Ya. Oke. Yang kedelapan ada Pancasila. Oh, Pancasila. Universitas Pancasila. Dan ada 2 lagi yang udah mau masuk nih. Dan mereka kemarin sudah bikin petisi bahwa saya tidak mau masuk ke Tangsel tapi mau ke Tangerang. Itu ada Ganesha sama Binus. Oh, Binus. Nah, kita lagi proses. Ada satu lagi Pertamina. 9 berarti. Oke, 9 yang sudah gabung di lingkup Jakarta Selatan, 2 yang mau bergabung ke Jakarta Selatan. Betul, tambah markas 1. Luar biasa kan turunannya loh. Itu banyak ya? Banyak kan? Lumayan banyak. Tapi bersyukur gitu kan. Kita dengan ada SDM banyak. Insya Allah ketika ada kayak kemarin penugasan COVID-19 kita mulai dari bulan Maret sampai saat ini kita masih mobilisasi relawan tingkat markas dan perguruan tinggi. Jadi banyak tuh. Oke. Itu mobilisasi Kak. Nah, ini menarik juga tadi Kakak bilang penugasan. Berarti dengan tanda kutip para relawan yang tergabung di bawah organisasi Kakak itu dilibatkan juga dalam penugasan kayak penyemprotan. Terus sosialisasi kesehatan segala macam itu dilibatkan juga Kak berarti. Jadi kita libatkan dari unsur relawan, bukan hanya COVID ini ya. Kemarin kita ke Palu, lingkup bencana nasional Palu. Kita berangkatkan relawan dari perguruan tinggi dan markas. Mereka di sana kegiatannya adalah asesmen, lalu bantu di logistik dan di WOS, termasuk ada di PSP. Kita libatkan di sana tuh. Kita 3 minggu bertugas pulang. Bergantian. Nah, saat ini 2020 dari bulan Maret sampai sekarang kita mobilisasi relawan untuk spraying produk. Disinfektan ke sekolah-sekolah, ke gedung pemerintahan, masjid dan fasilitas umum. Ya, itu kita mempergunakan mobilisasi relawan-relawan termasuk pembagian hygiene kit, pembagian sembako itu kita
lakukan tetap melibatkan relawan berarti kayak judulnya. Oke, saya menarik mau mempertanyakan perihal 3 tadi Kak, tiga golongan, Mula, Madya, Wira. Bedanya apa sih Kak? Kurikulumnya bedanya di mana? Terus sistem pelatihannya seperti apa? Jadi biar teman-teman juga paham gitu. Oke. Boleh dijelaskan Kak sedikit Kak? Jadi tadi sudah dijelaskan untuk tingkat Mula itu lebih kepada leadership. Ya, kurikulumnya dari Markas Pusat, ada 7 materi pokok, dan di PMR Madya atau di setara dengan SMP, itu juga sama 7 materi pokoknya ada. Lalu lebih kepada peer educator ya. Oh, oke. Peer educator. Nah, untuk materi ini, jadi di tahun pertama sekarang kita anjurkan ada pola 108 jam untuk SMP. Ada jamnya juga. Ada jamnya. Juga. Jadi untuk materi pertama itu berapa jam itu kan. Jadi dari 7 materi itu ada 108 jam yang harus diselesaikan tuh, apakah setahun atau 2 tahun. Nah, kemarin kita sudah penyesuaian kurikulum Pak Ivan di 2019 tuh. Oke. Kita bedah bersama dengan Markas Pusat, Pak Hongkong di sini. Nah, dari pola 108 jam untuk SMP, nah akhirnya di situ kita pangkas, tidak mengurangi dengan isinya. Nah, akhirnya di tahun pertama itu atau di kelas 7 gitu kan, dalam artian di SMP kelas 7, setahun pertama mereka belajar tentang kepelamarahan dari 7 materi itu. Nah, tahun berikutnya yang kedua mereka mengaplikasikan apa dengan namanya Tribakti PMR. Jadi gitu kayak Pak. Nah, dari PMR Wiranya juga sama, 7 materi juga. Nah, itu muatan materinya di kurikulumnya lebih mendalam lagi. Nah, yang membedakan adalah kalau dulu itu ada warna. Oh ya, golongan warna saya pernah kenal tuh. Mula hijau, Madya biru, Wira kuning. Nah, itu yang membedakan. Itu di Slayer tuh. Sekarang masih dipakai. Oh, masih menggunakan Slayer berarti sekarang. Menggunakan Slayer. Selain Slayer juga di atas logo palang merah sebelah kiri ya. Ya, jadi ada tulisan gitu kan. Sesuai warnanya juga. Warnanya. Jadi itu yang membedakan sih itu. Untuk kurikulumnya 7 materi sama, cuman muatannya yang berbeda. Lalu di situ lebih kepada tadi SD itu peer leadership, SMP itu adalah peer educator, atau SMA ya peer educator itu yang peer sebaya ya. Nah, dan untuk yang SMP itu satu lagi apa gitu tuh. Jadi untuk lebih mendukung kepada temennya gitu kan. Nah, itu untuk supporting. Peer support lah untuk SMP. Berarti yang ditekankan juga beda-beda berarti. Beda-beda, betul. Jadi untuk SD, untuk Mula kita lebih mendorong ayo jadi pemimpin. Betul. Ya, belajar jadi pemimpin untuk jadi orang yang memberi contoh gitu. Sedangkan untuk untuk Madya lebih mensupporting teman yang sudah ada di depan. Sedangkan untuk Wira lebih ke education semuanya. Jadi lebih mendalam ya judulnya. Betul. Sudah seperti itu. Untuk karena berat ya. Dengan tanda kutip ini berat banget untuk teman-teman PMI ataupun teman-teman relawan ataupun teman-teman PMR yang seragamnya juga warna putih beserta tanda palang merahnya ya. Kejadian kecelakaan Kak, kadang-kadang juga agak penugasannya kayak gimana tuh? Apakah teman-teman Madya yang masih di SMP ataupun Wira pada saat nggak mungkin ya kalau Mula ya. Mula kadang kalau ngelihat darah aja udah ngejerit duluan. Jadi untuk Madya sama Wira ataupun KSR ataupun relawan yang lain pada saat ada simpelnya kecelakaan di jalan, itu apakah sekelas SMP itu juga ada hak untuk turun juga ataukah hanya dispesifikkan golongan KSR dan relawan aja nih yang boleh turun, sedangkan untuk Wira sama Madya belajar aja dulu deh gitu. Ini pertanyaan bagus nih kayaknya. Luar biasa nih. Sampai saya nggak bisa jawab nih. Tapi harus jawab gitu kan. Jadi kita tetap ya bicara masalah pembinaan, kita sampaikan kepada SD, SMP, SMA, apalagi itu menyangkut kurikulum. Contoh kecil masalah di materi tentang pertemuan pertama berkaitan dengan kecelakaan tadi. Untuk SD, kita terapkan mereka bagaimana untuk mengetahui nomor-nomor penting. Itu salah satu tujuan daripada pertolongan pertama. Oke. Itu kita kasih tahu juga dong SD. Jadi ketika memang kamu lihat ada kecelakaan, kamu memang tidak bisa nolong, tapi kamu hafal nomor penting, nomor polisi, nomor PMI, nomor rumah sakit. Nah, kita kasih tahu tuh Pak Ivan. Itu dari tingkat itu ya.
selain kecelakaan kecil mereka harus bisa melakukan, ya kan, kayak tadi misalkan nolong mimisan itu udah wajar lah. Di SMP pun sama gitu. Jadi di SMP pun ketika memang ada suatu kecelakaan gitu kan, SMP ini atau PMR remaja ini harus melakukan apa kan gitu. Yang pertama bagaimana dia harus melakukan, paling tidak mereka harus melihat situasi, kalau memang diperlukan untuk koordinasi gitu kan. Nah itu perlu Pak. Nah kalau memang dia bisa melakukan tindakan pertolongan pertama, ya memang mereka harus bisa melakukan tindakan pertolongan pertama. Karena dari awal tuh, dari bab pertama di materi tentang pertolongan pertama itu ada pasal 531 KUH pidana Pak. Jadi kan, jadi siapa orang pertama yang melihat ada kecelakaan kalau tidak menolong itu akan terkait dengan pasal itu. Nah simpelnya adalah bagaimana mereka tim SD atau SMP ini memberitahu kepada orang lain atau mengkontak nomor-nomor penting itu sudah melakukan tindakan pertolongan. Gitu. Di samping pembekalan keterampilan. Begitupun dengan SMA. Nah SMA lebih mendalam lagi tuh. Mereka harus bagaimana bisa melakukan tindakan terhadap fraktur, melakukan bleeding terhadap perdarahan gitu kan. Itu harus udah harus paham hal itu ya gitu kan. Nah masuk ke KSR lebih khusus lagi, udah harus expert lagi tuh gitu kan. Makanya kita di KSR ini pola pelatihannya ada 120 jam dasar itu, belum apa-apa. Jadi itu ada tahap-tahapannya Kak Ivan, dan memang di tahapan itu tetap kita berikan info kepada anggota PMR Remaja dan Wira bahwa bicara masalah kecelakaan ini ketika kita tidak bisa nangani, ada nomor-nomor penting yang harus mereka ketahui. Itu sudah melakukan tindakan pertolongan pertama. Oke, berarti dengan kata lain untuk Wira diperbolehkan untuk langsung turun, sedangkan untuk Mula dengan Madya lebih baik dianjurkan untuk memahami nomor-nomor penting gitu. Karena kita nggak menutup stigma ya, ada masyarakat stigma ngomong baju PMI doang nggak bisa boleh, itu kan kadang ini yang harus kita jelaskan ke teman-teman masyarakat gitu ya. Tapi melihat kondisinya dulu Kak Ivan, kalau memang kondisi di sekolah gitu kan, dengan teman-temannya di sekolah, misalkan contoh lagi main basket tiba-tiba jatuh, ada benturan, bengkak, ya PMR Remaja harus juga bisa melakukan tindakan pertolongan. Jadi melihat bagaimana kondisi itu, kejadian seperti apa, dan di mana berada di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Jadi seperti itu. Oke, berarti harus minimal paham ya, karena itu juga masuk ke dalam kurikulum. Itu juga ya. Masuk di situ. Oke, saya tertarik tadi pada saat kakak menyebutkan ada TSR, ada Sibat, ada KSR, ada PMR. Mungkin teman-teman udah paham ya kalau untuk yang PMR sudah paham. Nah, untuk KSR pun juga udah paham, mayoritas pasti mahasiswa. Betul. Nah, dua ini ya nih, ada TSR atau yang kita bisa kenalnya tenaga sukarela, sama Sibat, siaga bantuan bencana. Sibat berbasis masyarakat. Siaga berbasis masyarakat. Aduh, nih kepemian saya dipertanyakan berarti. Saya udah tua juga, udah ujur ya. Gini, bukan tua Kak, senior gitu. Senior ya. Gimana Kak? Jadi Kak Ivan, tadi unsur PMI itu tadi ada pengurus, staf, dan relawan. Sebetulnya bertiga ini, pengurus, staf, dan relawan. Relawan ini di dalamnya tadi ada KSR, ya kan, markas dan perguruan tinggi. Ada juga TSR di dalam itu. Nah TSR ini menyangkut tadi Sibat pun masuk ke TSR. Gitu. Guru pembina masuk ke TSR, fasilitator masuk ke TSR, gitu loh, tenaga sukarela. Jadi dalam kumpulan TSR itu ada Sibat, ada guru pembina, ada fasilitator menjadi satunya di TSR. Mereka mempunyai suatu klasifikasi masing-masing. Nah kalau Sibat itu biasanya adanya langsung di masyarakat, yang berhubungan dengan masyarakat gitu kan, kita bentuk tuh. Ada sekitar 13 kelurahan yang sudah kita bentuk Sibat di Jakarta Selatan dari 65 kelurahan yang ada, dari 10 kecamatan yang ada. Nah mereka kita buat basis terdepan ketika terjadi bencana. Nah untuk yang guru pembina adanya di sekolah-sekolah. Untuk fasilitator juga membantu pembinaan di sekolah. Berarti Sibat ini lebih berbasis ke kelurahan-kelurahan.
Ya, ke masyarakat lah. Nah, berarti di situ terinput juga kayak Karang Taruna Betul. ataupun Ya. warga-warga yang Ya. benar-benar berbasis Betul. relawan itu. Iya. Sedangkan, nah ini menarik nih Kak, perihal kayak saya kan S1 Desain Komunikasi Visual, Betul. nyambung nggak masuk ke TSR? Sangat nyambung banget. Karena teman-teman juga pasti berpikiran, akan gua otomotif, apakah mungkin untuk jadi seorang relawan di PMI gitu? Ya. Butuh penjelasan nih. Baik Evan. Ini kayak pertanyaan luar biasa. Perlu jawab. Biar teman-teman paham juga Kak. Oke, Boleh gini. silakan Kak. Jadi gini Evan. TSR ini luas. Ya, TSR itu tadi yang saya katakan ada unsur guru pembina, ada kepala sekolah, mungkin ada insinyur gitu kan, ada mungkin Kaipan dari komunikasi gitu kan, mempunyai spesialisasi bidang yang dimiliki yang memang ketika memang terjadi misalkan ada bencana, ada konflik atau bahkan tidak ada konflik, ini kita bisa lakukan mobilisasi untuk TSR itu bisa lakukan di lapangan. Ya kan, contoh misalnya dari Kaipan dari komunikasi, ya kan, berarti untuk menghadapi masyarakat atau komponen yang ada di luar sana itu sudah terbiasa lah ya kan. Begitu masuk TSR Jakarta Selatan, Kaipan masuk di database kami, lalu kita memerlukan Kaipan di bidang komunikasi, ya kita panggil, dan Kaipan memang ada waktu siap untuk bisa dimobilisasi oleh kita, berangkat. Jadi TSR itu lingkupnya luas. Contoh kemarin kita di sini di selatan, TSR kita itu kita mobilisasi, ada yang tukang kemarin masak ketika terjadi bencana, ada tukang masak kita panggil dari Sibat yang pintar masak. Ada untuk yang spraying, mesin sprayingnya rusak, ada untuk perbaiki mekanik mesin, okay. Gitu kan? Jadi banyak Kaipan, cabang sama TSR, tenaga sukarela. Yang penting dasarnya adalah suka dan rela. Gitu. Oke, berarti untuk teman-teman jadi jangan apa ya? Jangan kesannya kayak gue kan nggak ada bidang kesehatan, jadi nggak gitu ya? Enggak, jadi itu luas Kaipan. Luas banget ya Kak? Luas banget. Justru gini, dengan adanya teman-teman di sini, saya sangat bersyukur ya kan, membuka wawasan kita ada di PMI Jakarta Selatan terutama. Bagaimana dunia teman-teman sharing dengan kita bicara masalah komunikasi itu kan sangat luas. Ini justru luar biasa buat kita, menjadi suatu kemajuan lah, ya kan, dan input masukan buat teman-teman buat kita ya luar biasa benar. Nah, oke Kak. Perihal tadi nih kita masih ngomongin TSR nih. Kayak kalau saya mungkin karena dulunya saya PMR Wira, terus juga saya ikut juga di KSR di Polimedia, terus sekarang udah jadi karena udah lulus masuknya ke TSR kategorinya. Nah, untuk teman-teman kita yang di luar sana, yang dia notabene-nya tidak seberuntung saya, dia emang dulunya pernah ngikut ke Palang Merahan, tapi dia nggak pernah ikut ke Palang Merahan tapi mau jadi relawan. Itu apakah harus tahu basic-basicnya? Jadi gini Kaipan, ini pertanyaan luar biasa nih. Ini betul-betul alumni dari PMR dan KSR itu betul-benar melekat ini. Pertanyaannya hebat begini nih. Kayaknya saya takluk nih. Waduh. Jangan ntar nggak mau datang lagi ke konten kita. Harusnya yang duduk di sini Bang Adnan ini. Jadi gini Kaipan. Tidak terlepas siapapun yang menjadi relawan PMI itu dipersilahkan. Ya, yang penting tadi mempunyai spesialisasi dan terdaftar oleh kita. Nah, tadi pertanyaan dari Kaipan, tadi kan Kaipan basicnya saya dari alumni PMR dan masuk di KSR. Bagaimana kalau yang tidak masuk PMR atau KSR, atau dalam artian orang yang belum pernah ikut atau tahu organisasi PMI kan? Nah, itu diperbolehkan Kaipan masuk untuk menjadi TSR tenaga sukarela. Nah, nanti ada kita sosialisasikan tentang kepalang merahan atau diseminasi kepalang merahan untuk tenaga-tenaga sukarela yang baru gabung. Contohnya misalkan nih Pak RT, ya, dia mau gabung jadi relawan PMI, atau dari Karang Taruna itu kan, atau dari mahasiswa yang bukan dari KSR, gabung silakan. Nanti kita ada momennya, ada waktunya, kita berikan jam 1 atau 2 atau 3 jam. Kita lakukan sosialisasi tentang palang merahan, diseminasi tentang palang merahan. Apa itu palang merah, kegiatannya apa, dan bagaimana bekerja di lapangan gitu kan. Jadi seperti itu terbuka, silakan aja Kaipan. Oh, terbuka ya. Bahkan yang kita tahu ada websitenya ya untuk ada websitenya. Untuk masuknya ya. Betul. Mungkin nanti websitenya editor bisa masukin ke itu ya.
Ya, di linknya ya nanti dimasukin apa miss.pmi.org. Itu untuk linknya untuk mendaftar semuanya ya. Jadi ini bebas untuk siapa aja asalkan tadi yang punya rasa relawan dan kesukarelaan. Betul. Dan saya rasa relawan ini orang-orang yang luar biasa, Ivan. Oke. Secara logika itu di luar logika lah saya lah. Karena bicara masalah relawan kan dia harus nahan lapar, ya kan? Tidurnya kurang, tidur di mana aja mereka harus bisa, ya kan? Ya, kalau menurut saya relawan ini orang-orang gila kayak Mas. harus jiwa raganya yang keluar. Benar, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan keluarganya kan gitu kan. Tujuannya adalah untuk membantu sesama kan gitu. Nah, ini balik lagi Kak ke yang masih gelitik di otak saya itu perihal klasifikasi antara PMR, KSR dan relawan. Atau di sini kita bisa nyebutnya kita nyebutnya TSR aja ya. Jadi PMR, KSR, TSR. Ngebedainnya di mana Kak? Jadi sebenarnya di dalam TSR ini yang tadi saya katakan ada forum-forum. Di dalamnya ada forum. Dalamnya balik lagi forum-forum lagi ya. Jadi di dalam tenaga sukarela kita buat di dalamnya itu forum. Jadi ada forum fasilitator, ada forum guru pembina, ada forum sibat, ya kan? Lalu ada forel tuh, forum relawan. Forum relawan. Di dalam satu tuh. Ya kan? Nah, terus sebetulnya ada satu lagi Forpis. Forum Remaja Pelamar Indonesia. Itu diambil dari ketua-ketua PMR Wira. Ketua-ketua PMR Wira. Kita ambil di Forpis situ. Itu masuk juga ke kelompok TSR atau relawan? Masuk relawan sendiri. Ya. Jadi dia terpisah tuh kalau untuk PMR sama Forpis tuh beda dia. Tersendiri dia. Ada. Jadi seperti itu. Terus untuk ngebedain dia KSR atau dia TSR Kak? Karena kayak saya nih jujur pada saat saya sudah lulus dari dari KSR saya bingung nih. Saya mengatasnamakan apa nih? Kalau saya mengatasnamakan KSR, saya udah nggak aktif di kampus, ya kan? Saya mau bilang TSR, tapi saya masih kedata di KSR saya nih. Itu gimana Kak? Klasifikasinya gimana sih sebenarnya? Ini kayaknya pertanyaan jebak semua. Saya bukan mata najwa ya kan? Jebak semua ya. Aduh nih yang duduk di sini harusnya kepala seksi paling. Jadi gini Kak Iwan. Siap. Ya jadi tadi yang membedakan antara TSR dan KSR ya. Yang jelas sih sesuai dengan buku manajemen relawan yang dikeluarkan oleh Markas Pusat di tahun 2009, kita masih mengacu kepada itu buku itu. Yang di dalamnya itu adalah KSR itu dikategorikan dari usianya ada 35 tahun. 35 tahun. Berarti dia masih masuk kategori KSR. Ya kan? Lepas daripada 35 tahun masuk ke TSR. Nah, bagaimana untuk menjadi anggota TSR? Tadinya KSR. Misalkan contohnya Kak Ipan nih. Di registrasinya itu masih KSR. Padahal usianya udah lebih dari 35 atau bahkan sudah lulus kuliahnya kan. Harusnya melapor nih pengurusnya ke kita. Jadi nanti kita akan alihkan tuh menjadi TSR. Gitu, menjadi TSR aktif. Jadi nomornya tuh kita masukkan diganti di data kita. Jadi kita yang ganti tuh karena kita ada adminnya. Adminnya. Jadi KSR yang sudah paripurna misalkan di kampus, lalu keanggotanya masih aktif di situ. Nah, karena sudah lewat daripada 35 tahun, lalu kita akan ubah menjadi tenaga sukarela. Gitu. Dan itu mereka mendapatkan hak yang sama, kartu dapat, pelatihan dapat. Berarti bisa dikatakan semua anggota PMI yang sudah terregis, mau itu PMR, mau itu relawan, itu berarti sudah ada identitas pribadinya sendiri, baik itu nomor anggota. Jadi nggak bisa sembarangan nih orang main asal nih. Tapi pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Saya anggota PMI nih, tapi pada saat ditanya nomornya mana? Atau ininya apa gitu? Sebetulnya sih bukan dikatakan pernah ada, nggak banyak. Waduh. Ya kan? Jadi ini memang kekurangan kita juga lah dari PMI, khususnya di seksi PMR relawan. Bagaimana kita mensosialisasikan dan menguatkan kepada teman-teman parti yang ada di perguruan tinggi ketika sudah terregistrasi dan sudah selesai misalnya dari kepengurusan di KSR, kita tidak
tidak memberikan informasi atau feedbacknya daripada teman-teman bahwa ini sudah selesai gitu kan. Seharusnya kan kita ganti tuh. Jadi kan nomor BIK-nya beda ya. Nomor BIK untuk PMR, Mula Madya Wira, untuk KSR dan untuk TSR itu beda tuh. Ada kode khususnya. Ini nanti ketika Ivan nih sudah tidak di KSR lagi, nanti kita akan ubah tuh menjadi TSR. Secara otomatis jika melapor. Iya, jika melapor. Dari ketua-ketuanya ini nih. Karena datanya ada di kita. Jadi ini sekalian sosialisasi nih. Ini nggak apa-apa Kak. Ya kan? Itu maksudnya saya biar teman-teman juga paham di sini nih. Di sini kebetulan nih ada Porel-Perti se-Indonesia masih Jabodetabek gitu ya. Ini habis ini acara konten yang lain kita geser aja dulu Kak. Kita konsen ke sini. Oke, boleh luar biasa ini sore ini. Nah, berarti balik lagi kalau seandainya dia sudah berubah status, berarti untuk ketuanya atau pengurusnya wajib lapor ke markas untuk dirubah statusnya lagi berarti. Karena kan yang tahu itu anggota aktif dan tidak kan kepengurusan KSR dan Liberty. Ya kan? Ketika misalkan ketika sudah mereka keluar tapi sudah terdaftar di kita awalnya, begitu keluar kita kan nggak tahu ketika tidak ada laporan. Atau contoh misalkan dia mutasi keluar daerah nih, kita udah berapa sering mengurus teman-teman KSR yang mutasi ke daerah, kita cabut keanggotaannya, lalu kita tujukan surat ke yang dituju bahwa betul ini adalah anggota relawan atau KSR dengan nomor registrasi sekian untuk bisa ditindaklanjuti kalau seandainya ada laporan. Kalau tidak ada laporan, mereka mutasi di sana tetap nomor registrasinya ada di kita, nggak berubah. Jadi ini yang perlu kita sampaikan, Ivan. Kalau seandainya dia dulunya PMR, tapi pada saat dia, kita berat kalau seandainya PMR ke KSR, dia SMP-nya Madya, terus pada saat di SMA dia tidak ikut Wira, apakah dia masih statusnya sebagai relawan juga? Atau ya udah selama dia tidak masuk lagi ke PMR berarti hilang status sebagai relawan mudanya. Oke, jadi gini. Pertanyaannya bagus nih. Jadi ini kerjaan saya sebetulnya nih harusnya nih. Saya jadi ngebongkar nih kan. Jadi gini Ivan, ketika mereka tadinya itu ada di keanggotaan PMR Madya. Lalu mereka registrasi dan mereka mendapatkan kartu anggota. Kartu anggota ini efektifnya masa aktifnya 2 tahun. Nah kan begitu mereka selesai dari PMR Madya, lalu di PMR Wiranya tidak melanjutkan, ya otomatis di kartunya ketika kita sudah datanya kan dari kita nih, nama ini di data Madya misalkan aktif di SMP mana kan akan nongol tuh. Begitu sudah tidak, nanti kita kasih keterangan non aktif karena belum ada registrasi ulang. Ketika sudah dinonaktifkan, data MIS yang ada di pusat juga itu nggak akan keluar karena sudah kita nonaktifkan. Nah kalau seandainya mereka mau registrasi lagi, mereka meregistrasi ke form yang relawan, karena di form yang di MISPEM itu ada PMR Madya, Wira, dan Mula. Jadi ada pilihannya di situ. Berarti spesifik khusus lagi. Berkaitan sama nomor induk kah? Betul. Nomor induknya beda-beda nanti. Madya itu berapa, Mula berapa, Wira berapa, itu ada berkaitan. Ada kodenya sendiri ya. Nggak bisa dibongkar ya? Nggak bisa dibongkar. Takutnya nanti dijiplak. Ini bisa boleh? Silakan Kak, boleh. Aduh, kita bakal 10 jam kayaknya. Iya. Orang bakal. Ini enaknya hangat nih sebelumnya. Kalau dibiarkan dingin kan kayaknya nanti harus bikin lagi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah perihal fasilitator nih Kak. Siapa aja yang boleh ikut pelatihan fasilitator? Karena yang saya tahu pribadi nggak bisa sembarangan nih orang untuk masuk jadi fasilitator, bisa turun langsung ke PMR karena ini tugasnya berat banget nih dia. Harus ngebina relawan-relawan muda untuk siap ke jenjang berikutnya gitu loh. Jadi pertanyaannya simple, siapa aja yang boleh ikut? Terus pelatihannya berapa lama? Baik, terima kasih Kak. Jadi gini, untuk pembinaan PMR di sekolah memang kita mobilisasi relawan KSR atau fasilitator. Nah, siapa yang menjadi fasilitator? Ya, yang menjadi fasilitator itu adalah relawan atau KSR yang sudah mendapatkan pola pelatihan 120 jam. Gitu. Jadi intinya adalah
KSR yang sudah mendapatkan pola pelatihan 120 jam, mereka lah yang bisa untuk menjadi fasilitator di sekolah. Oh, oke. Gitu. Nah, ini saya sedikit buka sejarah nih. Iya, silakan. Nah, di Jakarta Selatan, di kejadian di jebolnya Situ Gintung itu di 2007 ya, Situ Gintung. Waktu itu KSR kita masuk ke bencana semua tuh. Nah, akhirnya sekolah terbengkalai. Nah, akhirnya kita merekrut dari guru pembina, dari alumni-alumni PMR untuk kita jadikan fasilitator di sekolah. Dalam artian di sini mereka menjadi alumni mereka dulu. Karena KSR di bencana waktu itu. Nah, 2007. Nah, akhirnya kita melakukan pelatihan fasilitator 2-3 kali. Kita ngambil dari alumni-alumni tuh, gitu ya. Nah, tapi di 2011 kita sudah mulai yang ikut pelatihan fasilitator itu diwajibkan itu adalah KSR. Jadi seperti itu Kak Ipan. Oh, berarti yang bisa ikut fasilitator adalah KSR yang sudah mendapatkan pola pelatihan 120 jam. Kalau dia belum berstatus KSR? Nah, kalau dia belum status KSR, contoh kejadian kayak kemarin. Nah, karena kita memerlukan pembinaan, memerlukan relawan, lalu di sini KSR kita lagi sibuk di mobilisasi bencana, akhirnya kita ambil dari alumni nih. Nah, dalam artian alumni kita boleh ikutkan, tetapi ada surat perjanjian. Di 2021 ini kita akan open rekrutmen untuk diklat KSR, mereka wajib mengikuti. Oh, oke. Berarti status fasilitatornya ditangguhkan sampai dia menyelesaikan KSR-nya, pelatihan KSR. Oke. Nah, boleh tahu nggak besaran? Ini kita ngomongin sensitif nih. ini udah mulai ke dapur nih. Sebelum ke dapur dulu nih ya. Okay. Penyaluran dulu. Penyalurannya seperti apa? Apakah kita yang sudah mempunyai sertifikasi sebagai fasil datang langsung ke sekolah, atau dari pihak sekolah yang minta ke PMI, atau dari PMI yang menawarkan ke pihak sekolah? Oke, baik. Ini panjang banget nih harusnya. Panjang banget. Jadi gini, ini saya kasih tahu dulu dari sejarahnya sedikit lah ya mungkin. Jadi ketika kita mobilisasi KSR atau menugaskan fasilitator ke sekolah, itu kita adanya pertama ada sosialisasi kepada kepala sekolah bahwa di sekolah itu harus ada PMR. Lalu setelah sosialisasi kepala sekolah, kita undang dengan studi-studi terkait, lalu kita ada pelatihan guru pembina yang belum ada PMR-nya tuh. Oh, oke. Ya kan, tujuannya adalah untuk menarik atau membentuk PMR di sekolah. Nah, begitu sudah pelatihan pembina, lalu kita pelatihan fasilitator. Lalu tadi sekolah yang sudah ikut sosialisasi atau pembina yang ikut pelatihan, mereka ada membentuk sekolah PMR di sekolah, wajib mengirimkan surat permintaan fasilitator ke PMI. Gitu loh Kak Ivan. Nah, dalam hal ini kita berkoordinasi dengan ketua PMI yang ada di kecamatan. Jadi untuk memudahkan komunikasi kita nih. Gitu loh. Jadi sekolah mengirimkan surat ke PMI dan ada tembusan ke ketua kecamatan PMI yang di sekolah, baru dikirimkan ke PMI, masuk ke seksi PMR dan relawan, baru kita menugaskan fasilitator yang KSR itu yang domisili yang terdekat di sekolah itu sendiri, gitu kan. Jadi prosesnya adalah ada surat permintaan dari sekolah, dasar kita menugaskan fasilitator. Oke, jadi pihak sekolah yang mengajukan ke pihak PMI. Betul, karena di situ pertama mengajukan itu ada 2 surat. Yang pertama permohonan fasilitator, yang kedua untuk permohonan nomor induk PMR, karena itu akan tercatat oleh kita. Nomor induk PMR. Nah, kita berikan surat tugas fasilitator yang kita tugaskan, dibekali dengan surat tugas, dan di sini kita tegaskan kepada fasilitator itu harus wajib memberikan laporan setiap 6 bulan sekali terkait dengan pembina. Jadi gitu Kak. Oke. Nah, ini baru masuk perihal dapur nih. Berapa sih Kak besaran per sekali datang deh, biar nanti teman-teman kita jangan ngeblar semua. Per sekali datang, apakah tentuan besarannya sudah ditentukan oleh PMI, ataukah itu perjanjian antara fasil dengan pihak sekolah, atau dikembalikan ke pihak sekolah? Oke, baik. Ini pertanyaannya nih, aduh, sensitif banget nih. Jadi gini Kak Ipan, kita mobilisasi relawan itu memang sebetulnya sih sudah ada ya ketentuan dari markas pusat itu untuk perdimnya di sekolah. Nah, tetapi
kita kembalikan lagi kepada kebijakan sekolah Kak Ivan. Karena sekolah itu ada yang dimasukkan ke dana BOS, ada yang tidak. Yang tidak ini misalkan mereka mau membentuk PMR tapi tidak ada dana dari BOS untuk PMR. Itu kan akhirnya mereka datang gitu kan dengan jiwa kesukarelawannya tanpa dibayar. Ada yang kayak gitu. Oh, ada juga. Ada yang kayak gitu. Okay. Sampai 2-3 tahun kan gitu kan. Nah, ada juga yang sekolah memang sudah memasukkan ke dana BOS itu untuk fasilitator itu sudah ada DIM atau honornya. Kalau seandainya yang kemarin karena di se-Indonesia itu beda-beda Kak Ivan. Oh, okay. Terutama di Jakarta Selatan dengan Jakarta Barat dengan Jakarta Timur itu beda-beda. Nah, dari info yang kemarin itu dari dinas dari Sudin untuk dana BOS ini, per sekali datang nih, ya teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan sih begitu saya udah ngomong teman-teman mau langsung jadi fasilitator. Targetnya ke situ. Per sekali datang nih tanpa ada sertifikat atau tidak mempunyai sertifikat itu 150.000. 150.000 per Paling kali 1 sampai 2 jam. Wow. 1 jam efektifnya 45 menit. Itu 150.000. Itu belum mempunyai sertifikat fasilitator atau yang dikeluarkan oleh PMI. Kalau saya sudah mempunyai sertifikat fasilitator yang dikeluarkan oleh PMI itu 310.000. 310.000 yang udah punya. Yang sudah punya sertifikat berikan ke sekolah dan itu standar pelatih yang diberikan honornya oleh. Oke, besok saya daftar jadi fasilitator Kak. Nah ini makanya saya kadang-kadang udah saja lah jadi fasilitator gitu kan, karena bisa salah siap buat, tapi dengan kondisi pandemi seperti ini saya salut dengan teman-teman relawan ya kan, mereka tanpa ada beberapa relawan yang nggak dibayar tapi jalan pembinaannya. Oke, perihal pelatihan fasilitator nih, itu apakah berbayar ataukah gratis ataukah sudah disalurkan dari pihak markas? Oke. Ini kebijakan pengurus ini ngomong bukan seorang tapi ini nggak boleh nih. Tapi paling nggak saya infokan lah sedikit. Jadi untuk pelatihan fasilitator ini kita ada program kerja Kak Ivan. Kemarin kita sudah melakukan namanya Mukerko Musyawarah Kerja Kota untuk setahun ke depan. Nah di dalam Mukerko itu program kerja itu ada namanya pelatihan fasilitator, pelatihan guru pembina. Ya sudah kita anggarkan. Jadi untuk pelatihan fasilitator itu tidak dipungut biaya. Wah, gratis berarti. Ya kan? Waduh. Fasilitas kita siapkan, akomodasi dan konsumsi kita siapkan, sampai untuk seragamnya kita siapkan atau kaos lah ya. Oke. Ya seperti itu. Jadi memang sudah kita anggarkan. Jadi anggarannya yaitu dari bulan dana PMI kita lakukan untuk pembinaan, penguatan kapasitas dan pengembangan untuk SDM. Itu dari situ. Oke. Perihal bulan dana nih Kak, saya mau promosi dulu ke teman-teman nih. Jangan lupa kita PMI Kota Jakarta Selatan sedang menggalang bulan dana PMI Kota Jakarta Selatan tahun 2020. Untuk nomor rekening Bank DKI ada di nomor rekening 400193054. Jadi bukan 1 tapi kita ganti 4. Ya. Jadi saya ulang lagi untuk nomor rekening Bank DKI 400193054. Nah, jadi untuk yang mau berdonasi melalui nomor rekening bisa ke nomor rekening tersebut yang tadi saya sampaikan atas nama PMI Kota Jakarta Selatan, atau teman-teman juga bisa melalui QRIS yang sudah kita sosialisasikan melalui beberapa media sosial kita, kayak di Facebook ada di PMI Kota Jakarta Selatan, huruf besar, PMI-nya huruf besar, J-nya besar, S-nya besar, sisanya kecil semua, atau di Twitter kita PMI Jaksel, di IG kita PMI Jaksel, YouTube kita itu juga ada di PMI Jaksel. Jadi untuk Twitter, IG sama YouTube akunnya sama. Jadi teman-teman bisa langsung follow, like, di-share atau di-subscribe, jangan lupa, ya kan? Atau bisa juga melalui line telepon kami di 021 798 1871. Abis ini jangan langsung lanjut ke part 2-nya ya, karena kita akan lanjut lagi part 2 karena ini menarik banget ya Kak Jamil masalahnya nih, nggak mungkin kita potong nih. Kita baru ngebahas perihal PMR, perihal KSR, TSR, dan relawan. Mau tahu kelanjutan untuk di perihal fasilitator bisa lanjut nanti di part 2-nya.
Itu saja dari saya, bisa lanjut langsung ke part 2.